Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aprilia. Di sini saya ingin membuat alur pada pelayanan pasien dari pasien datang hingga pasien pulang. Nah, alur yang pertama yaitu sudah pasti pasien datang. Pasien datang. Setelah itu pasien diarahkan untuk mengambil nomor antrian yang telah disediakan pada loket. Mengambil nomor antrian, kemudian pasien diarahkan untuk menunggu agar antriannya dipanggil. Nah, jika pasien telah dipanggil, pasien akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jika pasien ini termasuk pasien lama, pasien hanya memberikan kartu berobat yang bertanda bahwa pasien ini telah melakukan beberapa pelayanan di rumah sakit tersebut atau puskesmas tersebut. Jika pasien ini termasuk pasien baru, pasien harus terlebih dahulu mendaftar dirinya agar bisa mendapatkan satu nomor rekam medis dan kartu berobat tersebut. Pada umumnya yang diminta hanya nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, usia, dan nama orang tua, dan alamat. Jika pasien telah melakukan registrasi ataupun mendaftar, pasien akan ditanya ibu, bapak, atau anak ingin pergi ke mana, atau ingin pergi berobat ke dokter siapa, ke poli apa. Terus pasien akan diarahkan menunggu ke poli. Pasien akan diminta untuk menunggu ke poli sembari menunggu datanya dimasukkan di poli yang telah diinginkan. Misalnya Tuan A ingin pergi ke poli bedah atau poli umum. Tuan A akan diarahkan untuk pergi menunggu di depan ruang poli umum sembari menunggu datanya dimasukkan ke poli umum oleh para pelayanan rekam medis. Jika pasien telah dipanggil
atau gilirannya untuk dilakukan pemeriksaan. Di sini pasien melakukan diagnosa, oleh dokter seperti berupa pemeriksaan apa yang dikeluhkan oleh pasien dan apa yang dirasakan oleh pasien. Apabila dilakukan diagnosa terdapat suatu keganjalan ataupun dianggap pasien ini mengalami suatu gejala yang cukup serius, pasien akan diarahkan ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut. Pasien akan diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Pada umumnya biasa di laboratorium ini dilakukan seperti pemeriksaan darah ataupun pemeriksaan urin dan lain sebagainya. Nah, biasa di laboratorium ini pasien diminta mungkin untuk diperiksa darahnya atau diperiksa urinnya atau dan lain sebagainya sesuai tindakan yang diinginkan oleh dokter. Kemudian apabila terdapat suatu gejala serius pada darahnya yang telah diperiksa di lab tadi, pasien pasti akan diberikan tindakan lanjut, tindakan medis. Tindakan medis ini seperti berupa mungkin pasien akan ditindaklanjut untuk dirawat inap atau diarahkan langsung ke IGD atau UGD atau ICU. Jika dilakukan diagnosa terdapat suatu gejala yang serius ataupun penyakit yang serius, menurut dokter sebaiknya akan dilakukan pemeriksaan darah atau pemeriksaan urin ataupun lain sebagainya di laboratorium. Apabila hasil laboratorium menyatakan bahwa hasilnya pasien harus ditindaklanjut, bahwa pasien ini memiliki gejala yang harus ditangani serius, maka pasien harus diberikan tindakan lanjut seperti harus diberi arahan untuk merujuk ke IGD, UGD atau instalasi lainnya, ataupun harus dirawat. Jika pasien tidak bisa ditangani oleh dokter, pasien akan